Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Bagus Prasetyo dari Prodi PAI. Saya ini akan menggambarkan atau menjelaskan tentang makalah yang berjudul Memahami Makna Perkawinan Beda Agama. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya apa sih perkawinan itu atau pernikahan itu. Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya. Sebagai implikasi dari gejolak rasa cinta. Jadi jelas dari pengertian di atas bahwasanya nikah itu adalah kehidupan manusia yang sebelumnya mereka belum sah, tetapi karena mereka sudah terikat dengan pernikahan, maka mereka sudah dikatakan sah oleh hukum dan negara. Beda lagi dengan nikah siri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nikah. Perlu kita ketahui, nikah atau perkawinan disebut dari dua kata, an-nikah. Yang kedua adalah zijah. Kedua kata itulah yang dipakai oleh bangsa Arab dan tercantum dalam Al-Quran. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Maksud dari 2, 3, 4 adalah maksimal laki-laki itu menikah, yaitu 4 perempuan. Kemudian dilanjutkan arti yang selanjutnya, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya, perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi di atas disebutkan tadi ada 2, 3, atau 4 perempuan. Maksudnya apa? Kalau kita mempunyai kelebihan atau keuntungan yang lebih, masalah harta kita boleh menikah lebih dari 2 atau 3, maksimal 4. Tetapi kalau kita tidak mampu dalam segi harta atau hak dalam menjaga sebuah keharmonisan keluarga, maka diharamkan bagi kita untuk, bukan diharamkan, tapi lebih baik kita memilih satu untuk dalam sebuah pernikahan agar terjalin keharmonisan. Kalau kita lebih dari satu, kan kemudian dalam segi harta atau segi tahta atau apalah itu kita tidak mampu, maka bisa merugikan istri yang satunya dan bisa membuat rasa kecemburuan, apalagi itu bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang zalim. Quran surah An-Nisa ayat 3 disebutkan dalam Quran yang disebutkan di atas. Kemudian kata zawaja dengan arti kawin seperti di surah Al-Ahzab ayat 37.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما فضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Artinya, maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kemudian dilanjutkan, nikah secara bahasa berarti Al-wad'u berasal dari kata wad'i ayyad'u wad'an. Artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersegama. Ad-daumu yang berakar kata ad-dauma yadumu daman. Artinya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, serta berarti lunak dan ramah. Sedangkan al-jam'u berasal dari kata jama'a jam'an, artinya mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Namun ada perbedaan dalam mengartikan kata nikah, karena memang ada dua kemungkinan arti nikah yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertama, kata nikah dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad, sebab ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Jadi dijelaskan tadi hadis Nabi yang di atas bahwasanya apabila kita menceraikan istri kita, kita tidak boleh menikahi lagi sebelum apa? Dia menikahi suami yang kedua, kemudian dia sudah bersetubuh. Kalau belum bersetubuh, maka kita diharamkan, tidak boleh menikah kembali atau merujuk kembali kepada istri yang pertama. Jadi disebutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 230 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Artinya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Jadi jelas kan, saya sudah menyebutkan tadi yang pertama tadi bahwasanya apa? Di hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya kalau kita mentalak istri kita, kemudian kita menceraikan dia, maka kita tidak boleh menikahi lagi atau merujuk lagi sebelum dia menikah kepada suami yang kedua. Setelah suami yang kedua dinikahi, sudah bersenggama, selesai, kok cerai lagi, kita boleh merujuk kembali istri yang pertama tersebut. Kedua, kata nikah dengan arti akad Quran surah An-Nisa ayat 22 yang mengandung maksud bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin. Disebutkan Quran surah An-Nisa tadi yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Jadi kita tidak boleh menikahi istri dari ayah kita. Oleh karena kedua kemungkinan arti nikah dalam Al-Quran tersebut terdapat perbedaan oleh para ulama. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya atau hakiki, dan nikah berarti hubungan kelamin dalam arti tidak sebenarnya majasi atau majasi. Sebaliknya, golongan Hanafiyah, tadi golongan Syafi'iyah yang pertama, kemudian golongan yang kedua ini yang berbeda pendapat, yaitu golongan Hanafiyah, mengartikan nikah sebagai hubungan kelamin dengan makna hakiki, sebab menurut mereka penggunaan nikah dalam pengertian hubungan intim termasuk dalam kategori tasyrih atau perluasan makna. Orang yang hendak mengungkapkan nikah secara kiasan bisa menggunakan kata mulamasah atau mumasah atau saling bersentuhan. Kesimpulannya, dari Hanafiyah, arti nikah secara hakiki diartikan dengan akad ini lebih mendekati pengertian syarak. Kemudian ulama golongan Hanabilah berpendapat, ini golongan yang ketiga, berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya. Sedangkan nikah secara istilah Syekh Hasan Ayyub mengartikan bahwa nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi menurut Syekh Hasan Ayyub, orang yang menikah laki-laki ataupun perempuan, mereka boleh bersetubuh atau bersenggama karena mereka halal, sudah melaksanakan akad nikah. Tidak jauh berbeda, Dr. Ahmad Gaundur berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Muhammad Abu Ishrah sebagai ulama mutaakhirin mengartikan nikah atau ziwaj adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sebagai ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah secara syara adalah akad yang memberikan faedah, mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut sebagai mazhab Maliki, ini mazhab Maliki, jadi 4 mazhab, tapi ini dari pemikiran mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau sebutan bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan seksual atau semata. Kenikmatan seksual atau semata. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan atau untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi atau lafaz. Akad seperti akad inkah atau tazwij. Inkah atau tazwij, maksudnya itu lafaz nikah ya. Kita nikah itu melafazkan bahwa kita sah. Sah. Kalau kita itu sudah dikatakan sah, tidak dari negara ataupun dari agama, atau turunan atau makna dari keduanya. Kemudian ulama Hanabilah, jadi mazhab Hanafi, mendefinisikan nikah yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan atau bersenang. Lanjut. Pernikahan dilihat dari segi hukum. Yang pertama, bahwa pemikiran itu merupakan perjanjian. Alasannya yakni yang pertama, cara mengadakan pernikahan telah diatur terlebih dahulu, yakni dengan akad ijab qabul nikah dan dengan rukun-rukun syarat tertentu. Yang kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syikah, nusyuk dan sebagainya.
konteksnya ini yang kedua ini adalah cara-cara memutuskan ikatan atau cerai. Tadi yang kalau yang satu, yang pertama tadi cara-cara agar sahnya nikah, ada sahnya nikah, rukun-rukun nikah ya. Kemudian yang kedua, pernikahan dilihat dari segi sosial. Tadi pernikahan dilihat dari segi hukum, sekarang dari yang kedua adalah segi sosial, bahwa orang yang sudah berkeluarga akan lebih dihargai oleh masyarakat. Jadi kalau kita belum nikah ya, pasti banyak orang masyarakat mengira kayak Pak iso bumai wong, contoh seperti itu ya. Berarti kayak gitulah. Jadi saya dilihat kalau orang yang belum nikah kok bisa pergi ke rumahnya tangga lah buat kata ya. Nah, itu kan nggak elok. Banyak masyarakat pasti menggunjing karena mereka belum sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, pemikiran dilihat dari segi agama. Nah, tadi yang pertama adalah segi hukum, yang kedua segi sosial, yang kedua segi agama. Bahwa agama menganggap ikatan pernikahan sebagai lembaga yang suci. Nah, dengan tiga kategori ini mereka bisa dikategorikan sah dalam segi agama dan negara. Nah, sudah berada dalam ikatan pernikahan ijab dan qabul. Kemudian hikmah dan dasar hukum nikah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tergambar jelas dalam tujuan dan hikmah nikah. Menurut Mardani, tujuan nikah yaitu sebagai berikut. Ada 6 menurut Mardani. Yang pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia. Jadi manusia itu mempunyai hasrat atau hawa nafsu. Jadi sehingga apabila mereka ingin mengeluarkan hawa nafsunya, mereka harus menikah dahulu. Ya, caranya gimana agar mereka itu dimaksudkan orang-orang yang dikategorikan baik dalam agama dan bukan mempunyai anak yang haram? Ya mereka harus menikah, ijab dan qabul tersebut. Nah ini hikmah dan dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah mereka menikah pasti ada keharmonisan, tidak ada kecemburuan. Nah, contoh kalau yang jangan itu ya, kita lihat yang jangan. Temriko ya, di sana ya, setelah cari yang ini cari lagi yang satunya lagi. Nah itu kecemburuan. Banyak perempuan-perempuan yang disakiti oleh laki-laki ya. Ini bukan tapi bukan hanya laki-laki aja, bahkan ada yang perempuan yang menyakiti laki. Nah, jadi jangan berpihak satu sama lain aja. Ya, jadi di video saya ini bukan jangan berpihak wah yo laki-laki itu elak, jangan seperti itu. Tapi ada yang perempuan yang terbalik, mereka menyakiti laki-laki. Ya. Bahwasanya jadi hidup yang berumah tangga itu lebih baik daripada kita berpacaran, karena dengan seperti itu rumah tangga jadi bahagia dan bisa kekal berdasarkan apa yang didalamkan Al-Quran, jadi dicantumkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah. Nah, kalau kita belum nikah gitu, kemudian bersenggama pada orang lain ya, contohnya seperti itu, bersenggama kepada orang lain. Nah, anak itu kan bisa dikatakan haram ya, bisa dikatakan haram karena belum sah dalam keadaan agama. Dan apalagi dalam dalam konteks saya tadi nikah beda agama, memperoleh keturunan yang tidak sah. Karena apa? Banyak para ulama dan para hadis dan para ilmuwan bukan ilmuwan, para di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya nikah beda agama itu dikategorikan haram ya. Dulu di zaman Nabi juga ada sahabat Nabi menikah berbeda agama, akhirnya apa? Itu diharamkan. Anaknya ini biasa dikatakan haram, masih dalam keadaan ya kayak zina lah, zina. Jadi anaknya tidak tahu bapaknya itu siapa. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab. Jadi kalau orang muslim nikah dengan orang muslim tadi pasti mencari rezeki itu dengan halal, dengan rasa tanggung jawab. Karena apa? Mereka sudah halal dalam keadaan menikahnya, ijab dan qabul tadi. Mereka semangat untuk mencari rezeki. Beda dengan orang yang belum menikah ya. Di sana ke sana ke sini cari pacar, ke sana sini boncengan, ke sana sini. Nah, mereka cari rezekinya itu belum pasti.
kan ada yang satu diuntungkan, ada satu yang dirugikan. Ya itulah. Tapi jangan dibuat ya. Nah, ini cuma penjelasan aja. Kemudian yang kelima, membentuk rumah tangga yang sakinah, tentram, mawadah, yaitu penuh cinta, kasih dan rahmah, gitu, atau kasih sayang. Pasti banyak orang yang mengira semoga langgeng ya sakinah, mawadah, warahmah. Nah, ini contoh hikmah dari nikah. Tujuan dari nikah yaitu apa? Semoga nikah itu terjalin tentram, penuh cinta, kasih dan kasih sayang. Kemudian yang keenam, ikatan perkawinan sebagai mitsaqon gholizon. Quran surah An-Nisa ayat 21. Sekaligus mentaati perintah Allah, bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir dan batin. Kemudian hikmah nikah. Nah, ini hikmah nikah tadi tujuan nikah, kemudian hikmah nikah. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, di antaranya adalah menghindari perzinaan sehingga terhindar dari ancaman penyakit akibat zina seperti HIV atau AIDS. Yang kedua, merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan. Yang kemudian yang ketiga, menumbuhkan kemantapan jiwa. Yang keempat, memperoleh setengah dari agama. Yang kelima, rumah tangga teratur akan menenteramkan kehidupan manusia. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia, masing-masing dengan ciri khas berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. Nah tadi ya. Kemudian yang ketujuh, sesuai tabiatnya manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Kemudian yang kedelapan, manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah atau kecemburuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Nah, hikmahnya tadi karena kita sudah sah, kita sudah menikah dengan halal, dengan negara ataupun agama, ya kan? Dan tidak ada rasa kecemburuan, ya. Maka hikmahnya ini penting. Jadi jangan terburu-buru kita itu melakukan hasrat hawa nafsu kita, mengumbar hawa nafsu kita sehingga kita lupa akan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke 9 ya. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Pasti ya, 10 berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Nah, dengan nikah pasti banyak berbuat baik. Dengan kata apabila, dan Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang yang menikah itu lebih baik daripada orang yang belum menikah. Karena dengan orang yang menikah itu pahalanya itu bahkan bisa mengalir terus, karena di situ banyak sekali pahala-pahala yang kita raih dan dapat kita petik. 11, jika amal terputus ketika mati, maka anak akan menyambung amal tersebut dengan doa. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya anak itu bisa memberikan ada 3 amalan yang tidak dapat terputus, ya. Nah, tidak terputus sampai di akhirat. Nah, jadi kalau kita nanti mati, ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Lah ini loh, yang ketiga ini anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, kita meninggal dunia, maka kita akan didoakan. Tapi kembali ke yang pertama, maksudnya apa? Maka anak akan menyambung amal terus dengan doa. Lah kita kembali dulu, anak kita itu sudah soleh belum? Nah, semoga dengan video ini kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Nah, saya belum punya ya, saya belum punya, masih remaja, saya belum punya. Jadi ini maksudnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menikah gitu. Adapun sebagian ulama mengatakan hukum nikah bisa berubah sesuai ilat atau hukumnya sebagai berikut. Nah, nikah itu terbagi menjadi 4 hukumnya. Yang pertama wajib bagi yang sudah sanggup nikah baik secara lahir ataupun batin. Dan jika tidak nikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan maksiat. Nah, kalau dia di dalam hatinya itu pengen cepet-cepet hasratnya, pengen segera-segera gitu, tapi dia sudah mampu, maka dia wajib hukumnya untuk segera menikah. Dan dia mampu, maka wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, sunnah bagi yang sanggup nikah dan sanggup memelihara diri dari perbuatan maksiat atau zina. Sanggup, tapi dia masih bisa menahan diri, tapi dia sanggup.
maka dia disunahkan untuk menikah. Sunnah hukumnya ya, sunnah. Yang ketiga adalah supaya kesanggupan itu tersalurkan dengan baik, maka dianjurkan segera nikah agar terhindari fitnah. Nah, tadi yang kedua sunnah. Yang ketiga adalah makruh bagi yang kurang sanggup untuk melaksanakan pernikahan secara hukum dibenarkan, namun dikhawatirkan ia tidak mampu membina rumah tangga secara arif dan bijaksana. Yang ketiga ini adalah dia belum sanggup mencukupi sebuah keluarga, karena dia takut nanti ada keharmonisan rumah tangganya hancur, maka dia hukumnya makruh. Jadi harus menunggu dulu sebelum dia matangkan dulu dalam sebuah pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah haram bagi yang menikah dengan niat jahat. Contoh, dia nikah tapi ingin menghancurkan keluarganya tersebut. Kalau dia menikah tapi dia ingin dia menikah tapi ingin menghancurkan keluarganya si fulan lah gitu. Menghancurkan si fulan, membuat kejahatan, ya kan, merampok atau apapun lah, itu niatnya jahat, itu diharamkan di agama Islam. Kemudian yang ketiga, syarat dan rukun nikah. Yang A, syarat nikah. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam akad nikah ada 4 macam syarat, yaitu yang pertama, menentukan suami dan istri. Penentuan ini dapat dilakukan dengan isyarat kepada yang hendak menikah atau menyebut namanya serta menyebut sifat-sifat khasnya. Yang kedua adalah kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya. Yang ketiga, hendaklah yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya. Jadi yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya, bukan wanita tersebut. Yang keempat adalah kesaksian terhadap akad nikah, menentukan suami dan istri. Kemudian rukun nikah. Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Kalau rukunnya nggak terpenuhi maka tidak sah anunya. Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan ada 5 macam dan masing-masing memiliki syarat tertentu. Di antaranya rukun nikah beserta syaratnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk calon suami calon suami adalah yang pertama Islam. Yang kedua laki-laki, nggak mungkin suami kok perempuan, nggak mungkin. Biar nggak sepanen. Yang ketiga adalah jelas orangnya. Yang keempat, tidak memiliki istri 4. Nah, yang kelima, tidak sedang melakukan ikhram, bukan haji. Masa nikah malah haji, itu enggak boleh. Yang keenam, calon istrinya rela tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang tadi haram nggih, kalau dipaksa, nah tadi hukumnya haram, kejahatan. 7 atau 8 saya lupa. Dapat memberikan persetujuan. Yang terakhir, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak ada halangan. Mereka sama-sama ingin menikah, bukan karena keterpaksaan. Yang kedua, calon istri ya. Cara rukun-rukunnya nikah. Yang pertama istri Islam, istri. Mohon maaf Islam. Yang kedua perempuan. Yang ketiga jelas orangnya. Yang keempat dapat dimintai persetujuan. Yang kelima rela dan tidak karena unsur paksaan, bukan paksa nggih. Yang keenam tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa atau iddah, bukan masa hamil. Masa hamil itu 3 bulan. Nah, kalau dia masih masa hamil maka tidak boleh untuk dinikahi. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ikhram haji atau umroh. Nah tadi kayak yang laki-laki tadi nggih, yang calon suami bahwa tidak boleh menikah. Bukan tidak boleh menikah. Mohon maaf, tidak boleh pada saat dia haji. Masa haji istrinya haji, nah sing suami menikah kan tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan ikhram. Ya, tidak terdapat halangan perkawinan. Nah, tidak ada halangan. Mereka sama-sama ingin menikah. Yang ketiga, wali nikah. Syarat rukunnya nikah. Kemudian yang ketiga wali nikah. Pertama laki-laki. Yang kedua harus dewasa awal ini. Mosok sing cilik-cilik cah bayi kan nikah tidak mungkin. Yang ketiga mempunyai hak perwalian. Yang keempat tidak terdapat halangan perwalian. Yang keempat yaitu saksi nikah. Saksi nikah itu terdiri minimal 2 orang atau lebih. Minimal ya 2 orang laki-laki lah, lebih ya boleh.
Yang kedua, hadir dalam ijab kabul, harus hadir, saksinya harus hadir. Kalau nggak ada saksinya maka tidak dikategorikan sah. Dapat mengerti maksud akad, tahu yang namanya akad. Kalau nggak tahu maka mereka boleh dikatakan saksi, ya. Yang keempat, Islam. Yang kelima, dewasa. Kemudian ijab tadi, ijab ini ya, ijab kabul, ijab kabul ya, ada ijab ada kabul. Tidak sah jika menggunakan kata selain kawinkan atau nikahkan. Ya, kemudian yang kedua, sighat, ijab disampaikan secara sempurna dan sighat kabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab, harus sambung, nggak boleh putus-putus ya, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, nikah harus diniatkan untuk selamanya. Yang keempat, diucapkan dengan sharih, jelas, dengan kata yang lantang, jelas, tidak boleh terbata-bata. Artinya sighat ijab kabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi. Kan yang pertama tadi tidak terbata-bata. Kemudian yang kedua, mereka tahu bahasanya. Masa dari Indonesia bahasanya bahasa Jepang itu kan nggak tahu ya, itu bisa dikategorikan kalau mereka tahu ya boleh lah, tapi kalau nggak tahu kan nggak boleh, bisa dikategorikan belum sah. Adapun larangan nikah antara laki-laki dan perempuan menurut syarak terbagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan abadi nikah yang terdapat disepakati dan tercantum dalam komplikasi hukum Islam, yakni yang pertama nasab atau keturunan dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. Kemudian yang kedua dengan wanita keturunan ayahnya. Yang ketiga dengan wanita saudara yang melahirkannya. B. Pembesaran karena pertalian kerabat sementara. Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang kedua dengan wanita bekas istri yang menurunkannya, dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya atau qablah al-dukhul. Yang terakhir dengan wanita bekas istri keturunannya. Yang ketiga susuan dengan wanita, yaitu dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Ini yang diharamkan untuk dinikahi. Yang kedua dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Yang ketiga dengan wanita saudara sesusuan dan kemenakan kesusuan ke bawah. Keempat dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan. Bibi, nenek bibi. Kemudian yang terakhir dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Tidak boleh. Larangan ini disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 23, langsung saja ya. Artinya diharamkan atas kamu mau ngawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu maksudnya, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 23. Halangan sementara nikah yaitu yang pertama halangan bilangan, yang kedua halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, yang ketiga, yang keempat halangan kafir beda ya, beda agama, yang kelima halangan ikhram ya, yang keenam halangan sakit, yang ketujuh halangan iddah masih hamil, yang ke-8 halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan. Itu maksudnya diharamkan itu karena apa? Mereka sudah cerai, nggak boleh nikah lagi sebelum tadi ya saya jelaskan. Yang pertama tadi halangan peristerian, yang terakhir kemudian nikah beda agama, alasan nikah beda agama. Langsung saja karena sudah panjang lebar tadi.
Pada intinya, alasan-alasan nikah beda agama yang bervariatif dan berlapis sifatnya lebih mengacu terhadap dalil. Yang pertama, dalil-dalil tekstual syariah. Yang kedua, dalil-dalil kontekstual nalar. Yang ketiga, moral kultural. Yang keempat, budaya. Untuk mengategorikan alasan atau motivasi nikah beda agama dapat dikelompokkan sesuai hukum yang berlaku terhadapnya. Nikah beda agama dihukumi makruh mendekati haram, bahkan mendekati haram makruh lihat tahrim atau bahkan haram ya. Mestinya ini menikah karena beda agama itu bisa dikatakan haram. Lah sebabnya apa sih, kenapa kok mereka itu menikah beda agama? Yang pertama adalah cinta buta. Pasti itu di zaman Nabi itu ada terjadi cinta buta dalam perang ya loh. Kemudian dia melihat wanita yang sangat cantik, akhirnya dia menikah orang yang kafir, tapi dia ikut kafir juga. Yang kedua, tapi ini dimaksudnya beda agama, cinta buta, pasti mereka itu hasratnya tinggi. Yang kedua, faktor materi atau harta benda. Yang ketiga, atau semata-mata untuk mendapatkan status sosial atau profesi. Nah, pasti itu jabatan. Zaman sekarang kalau masalah jabatan itu nomor satu ya. Sedangkan nikah beda yang diperbolehkan jais atau mubah. Di tempat tertentu atau waktu tertentu, benar-benar tidak ada laki-laki atau laki-laki muslim atau perempuan muslim yang bisa dinikahi atau menikahi, baik itu karena tidak ada orangnya sama sekali atau ada, tetapi tidak ada yang siap untuk menikahi atau untuk dinikahi. Maksudnya ini boleh nikah berbeda agama, tetapi apabila di situ nggak ada laki-laki muslim atau perempuan muslim, itu boleh, hukumnya boleh atau jais mubah gitu. Yang kedua, ada alasan tertentu lainnya yang lebih besar lagi kemaslahatannya bagi diri dan keluarganya, agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, perempuan non-muslim yang dinikahi laki-laki muslim, dan terutama perempuan muslim yang dinikahi laki-laki non-muslim disyaratkan harus tergolong dalam kriteria orang baik-baik dan terjaga muhsanat atau muhson, dalam pengertian tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan siapapun. Jadi maksudnya ini hukumnya boleh ubah tetapi mereka belum pernah yang namanya bersenggama orang lain. Kan banyak di luar sana ya, di negara-negara mana. Nah, sebagai dalam Quran surah At-Tahrim, mohon maaf ya, dengan Quran surah At-Tahrim ayat 10 yang artinya Allah membuat perempuan dari orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lot, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhayal kepada suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Yang kedua, perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir atau non muslim. Contohnya kasus Asyiyah yang dikawini oleh Fir'aun. Kemudian yang ketiga, perkawinan antara pria kafir dengan wanita kafir. Seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab atau Abu Jahal dengan istrinya Ummu Jamil. Yang keempat, perkawinan pria muslim dengan wanita muslim, atau praktek perkawinan inilah yang paling ideal dan paling banyak di kalangan sesama umatan muslimatan, mulai dari kalangan nabi, sahabat, tabiin, wali, orang-orang benar atau sodikin zaman-zaman dulu. Zaman sekarang masih juga pria muslim dan wanita muslimah. Kemudian yang terakhir, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebagaimana dilakukan oleh salah seorang sahabat besar bernama Huzaifah bin Ayyaman yang menikahi wanita Yahudiyah bernama Al-Yasir Arafat dan Suha Arafat. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama bisa terjadi antara yang pertama laki-laki Islam muslim dengan wanita musyrikah atau ahlul kitab. B. Wanita Islam muslimah dengan pria musyrik atau ahlul kitab. Pertama, orang laki-laki muslim dengan wanita musyrikah atau ahlul kitab. Untuk pernikahan orang laki-laki Islam dengan wanita musyrikah jelas diharamkan sesuai firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Mungkin buka aja nanti. Kemudian yang kedua, wanita Islam muslimah dengan pria musyrik atau ahlul kitab. Kasus ini cukup jelas bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah
secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik atau ahli kitab, serta pada umumnya posisi wanita sanggup tergantung pada suami ya. Kalau yang kedua ini pasti haram atau pasti kafir, pasti haram atau tidak boleh, karena apa? Istri itu tergantung pada suami, disebutkan Quran surah Al-Mumtahan ayat 10. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat membantu bahwasanya pernikahan itu penting, tetapi pernikahan di beda agama itu tidak diperbolehkan menurut agama dan syariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.